Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami akan melakukan rilis terkait beberapa update. Yang pertama terkait gangguan Kamtibmas tanggal 31 Maret 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 306 kejadian atau 23,89%. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sebanyak 1.280 kejadian. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 944 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan ada 15 kejadian, kemudian bencana ada 4 kejadian, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sebanyak 12 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan 249 kasus, sedangkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 ada 944 kasus. Apabila dilihat dari tren kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain, pertama kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 50 kasus, kemudian kedua penggelapan sebanyak 39 kasus, ketiga narkotika ada Kanmor roda 2 ada sebanyak 20 kasus. Yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curah sebanyak 9 kasus. Sedangkan terkait dengan jumlah pelanggaran lalu lintas ada 30 kejadian dengan penindakan tilang 30 kejadian. Kemudian update kedua terkait robot trading platform Viral Blast. Ini Viral Blast berdasarkan hasil koordinasi dan kerjasama antara PPATK dengan penyidik telah berhasil melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga merupakan hasil tindak pidana perdagangan dan TPPU yang dilakukan oleh para tersangka robot trading Viral Blast dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 50 rekening telah dilakukan pemblokiran dengan jumlah uang 14.643.029.000. Kemudian yang kedua, sebanyak 5 akun aset Indodax yang tersebar di 5 bank telah dilakukan pemblokiran dengan jumlah aset Indodax bila dikonversi ke dalam rupiah ini sekitar 1,5 miliar. Dapat disampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan informasi tambahan dan koordinasi dengan PPATK, penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening yang diduga merupakan hasil tindak pidana dengan nilai dana yang terblokir sejumlah 74.902.198 rupiah. Total sampai dengan saat ini rekening yang telah diblokir oleh penyidik senilai 90.258.932.000. Rencananya penyidik akan melakukan penyitaan terhadap uang yang berada di dalam rekening yang terindikasi hasil dari tindak pidana tersebut. Kemudian disampaikan update terkait kasus Saudara Ika Prafongbinomo. Dapat disampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap
saudara LHS. Jadi saudara LHS sudah memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dari pukul 15.00 sampai dengan 18.30 WIB terkait aliran dana dari saudara Ika dengan 17 pertanyaan. Sedangkan untuk saudari S dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim pada hari ini tanggal 1 April 2022. Kemudian terhadap saudara F yang merupakan perekrut para afiliator dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik. Sudah dilakukan 2 kali pemanggilan dan tidak hadir di depan penyidik. Sebab itu selanjutnya penyidik akan melakukan penjemputan dengan surat perintah membawa karena sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Kemudian disampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 atas inisiatif sendiri saudara S alias L Adi menyerahkan dana sebesar 50 juta kepada penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri terkait yang bersangkutan menerima transfer dari saudara Ika saat yang bersangkutan berulang tahun. Selanjutnya penyidik melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti uang tersebut. Kemudian update berikutnya adalah terkait kasus EM, penistaan agama. Sampaikan bahwa terhadap tersangka EM pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sudah diserahkan atau tahap 2 ke Kejari Jakarta Pusat yang sudah diserahkan diserahkan pukul 10.00. Saya ulangi, terhadap saudara EM ya pada hari Kamis kemarin tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 10 sudah diserahkan oleh penyidik tahap 2-nya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian update berikutnya adalah terkait kasus Indosuria. Disampaikan penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri pada tanggal 31 Maret 2022 telah melakukan penyitaan terhadap 2 aset berupa 1 bidang tanah di Kabupaten Bogor atas nama tersangka HS dan 1 bidang tanah dan bangunan di Kota Bogor atas nama PT Indosuria Berlian Jaya Sukses. Kemudian penyidik telah melakukan koordinasi dengan tim audit untuk melakukan penarikan dana Urbanking, Urbanking Kospin Indosuria yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Selanjutnya penyidik juga sudah melakukan koordinasi dengan saudara I dari pihak PT Tren Bohil yang menjelaskan bahwa tersangka HS mempunyai coupling sebanyak 6 objek yang rencananya pada hari ini pada tanggal 1 April 2022 akan disiapkan datanya oleh PT Tren Bohil paling lambat pukul 15 WIB.
Kemudian penyidik juga akan melakukan koordinasi dengan 7 developer terkait aset, yaitu dengan melakukan pengiriman surat blokir ke 4 BPN serta melakukan penyitaan di bank. Demikian untuk update hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Home. Ya, tanya. Pak, yang soal viral blast itu ada info yang salah, apa namanya, beberapa klub bola kan sempat diduga mendapat sponsor dari salah satu. Itu juga sudah saya tanyakan ke penyidik, masih dilakukan pendalaman. Tapi udah dilakukan pemeriksaan belum Pak? Akan dilakukan, tapi kita tunggu update-nya setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan baru bisa kita update. Karena kalau baru rencana tahu-tahu tidak datang seperti kemarin, kita juga kan menunggu informasi A1-nya saudara F. Jadi teman-teman media nunggu, kita pun juga nunggu. Akhirnya jaga kantor juga gitu sampai jam 8 malam. Kita putuskan, besok kita update perkembangannya. Itu yang bisa kita ya. Terkait viral blast juga Pak, kan ada satu tersangka yang belum ditangkap, inisialnya PW, itu apakah sudah masuk dalam daftar BPO atau terus keberadaannya sekarang kan di luar negeri itu di mana? Jadi DPO-nya sudah kita sebar ke beberapa Polda untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan, termasuk ke beberapa pihak yang kita antisipasi yang bersangkutan apabila melarikan ke luar negeri. Itu juga kita sudah lakukan koordinasi. Yang satu ya, yang DPO viral blast. Untuk keberadaannya dipastikan di luar negeri apa di Indonesia Pak saat ini? Kalau kita penyidik informasi masih meyakini ada di situ. Di luar negeri? Di sini di Indonesia. Lagi? Ya. Pak, di luar update yang tadi, mungkin ada update dari keamanan di Papua Pak, dari Polda Papua kan tadi saya baca belum bisa mengklarifikasi terkait penembakan 8 orang pegawai PPT. Jadi kemarin kita sudah dapat informasi dan koordinasi dengan Kasatgas Humas Damai Karten yang dijabat oleh Pak Kabid Humas Papua, Polda Papua. Sampaikan sekarang ada tim yang diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP yang kasus yang sebelumnya. Kalau yang sekarang sampai situasi yang kita konfirmasi sekarang sampai dengan tadi, situasi masih berjalan dengan aman. Meskipun juga ada beberapa case, tapi secara umum masih kondusif dan tim bekerja sama ya di lapangan, tim Damai Karten dengan tim yang lainnya untuk bisa segera mengungkap dan melakukan perburuan terhadap pelaku teror yang ada di Papua. Lagi. Pak, untuk saudara S yang mengembalikan uang 50 juta ini selaku apa sih Pak? Siapa yang interaksi? Teman atau apa? Kalau dibilang teman, karena gini, yang saudara S itu ya, dia pada saat dia sebagai juara chief itu ditawari uang oleh saudara itu kan, tapi dia tidak mau, menolak. Tapi kemudian pada saat yang bersangkutan ulang tahun itu ditransfer uang ke dia. Tapi itu dia dengan kesadarannya dia datang ke penyidik mengembalikan uang. Jadi kalau bisa dilihat dia hubungannya apa tuh? Sebagai jawab. Tapi dari kalangan apa? Figur publik atau biasa Pak? Apanya? S ini Pak? Public figure Pak? Bukan. Dia master chief itu loh. Kalau dia pintar masak itu apa namanya? Master chief kan ya? Yang pintar apa? Iya Pak, master chef Pak. Master chief. Ya itulah gue nggak usah bahasa. Yang tukang masak itu loh. Master chef, kok chief. Ya. Kalau nggak ada itu aja. LHS yang diperiksa itu siapa? Hah? LHS yang diperiksa itu siapa Pak? LHS
LHS itu kan bapaknya. Oh, bapaknya Kakek Pak. Bapak siapa? Kalau S itu siapa? Ibunya. Oh, berarti ada inisial S2 nih ya Pak ya? S Jadi kemarin bapaknya, hari ini adalah ibunya. Berarti bapaknya 2 kali diperiksa dong Pak? Ya, mungkin ada tambahan yang perlu diinikan oleh penyidik, bisa aja dipanggil untuk 2 kali untuk melengkapi lagi. Periksanya di Medan apa di Bareskrim Pak? Hah? Yang LHS Pak? LHS di Baris. Oh, Ya, Kalau Pak Karis penjemputan paksanya apa? ini kan sudah dikeluarin hari ini. Berarti hari ini penyidik berusaha untuk melakukan jemput paksa. hari ini. Hari ini. Dan suratnya sudah dikeluarkan. Tapi posisinya udah diketahui Pak, ada di mana Pak? Apakah Nah, kalau posisinya kita nggak bisa sampaikan karena apa yang tadi saya bilang kan sebelumnya, jangan sampai betul. Sampai kabur gitu ya Pak? Nah, makanya ada beberapa yang bisa kami sampaikan, ada beberapa yang tidak bisa kami. Oke ya. Pak, kalau yang apa? Saifuddin Ibrahim itu dari geng apa tuh Pak? Saifuddin Ibrahim. Oh, SI. Itu saat ini apakah udah ada rencana pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau enggak diterbitkan DPO gitu Pak terkait dengan keberadaan ini? Kita penyidik masih melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga pemerintah maupun instansi yang lainnya untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan. Kita sudah tahu kan dugaannya ada di mana. Tapi kan prosesnya pasti tindak lanjutnya penyidik akan melakukan koordinasi dengan kalau di kiri kita ada namanya Ubinter, kemudian juga ada polis to polis. Itu proses itu akan kita lalui, tapi ini masih ada beberapa data yang untuk dilengkapi untuk memastikan kepada kepolisian yang ada di kita tuju itu untuk bisa paling tidak mengamankan yang bersangkutan di mana. Artinya tapi maksudnya sejauh ini penyidik mengindikasikan yang bersangkutan tidak kooperatif gitu Pak? Tidak. Ya yang jelas kalau dibilang dia ada di luar negeri kan kita sudah menghimbau kepada yang bersangkutan sebaiknya dia sebagai warga negara Indonesia yang baik dapat yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan di kanal YouTube-nya. Nah sekarang kemarin kita sampaikan ada 13 saksi, berarti kan 13 saksi itu ada beberapa saksi ahli, termasuk ahli agama Islam. Ini juga dilakukan gelar lagi untuk mencari mungkin ada nggak tambahan-tambahan saksi yang untuk mendukung apakah ini perbuatan pidana ya itu sudah tepat perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudara SI. Pak, dia kan sudah ditetapkan tersangka, tapi dia kan masih aktif juga di YouTube-nya gitu, memberikan konten-konten juga menanggapi penyidikan di sini. Itu untuk konten YouTube-nya itu tidak bisa dilakukan upaya lanjutan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kominfo untuk dapatnya dilakukan pemblokiran terhadap akun tersebut. Ini sedang berproses. Tapi di sisi lain ada hal tertentu yang tidak bisa langsung dihapus. Karena apa? Untuk kepentingan penyidikan. Oke. Pak, berkaca dari kasusnya Pak KC Pak, ketika dia dilacak berdasarkan di mana dia memposting YouTube-nya dan ditangkap, hal serupa tidak bisa diberlakukan ke SI ini Pak? Saya rasa penyidik melakukan tindakan dan prosesnya sama. Nggak membedakan karena itu kan terkait dengan pasal yang sama, penerapan unsur pidananya yang sama dalam undang-undang apa yang dia langgar itu kan masih sama. Hanya ya kan untuk mencari yang bersangkutan ini kan saya sampaikan aja kalau yang bersangkutan kan ada di Eropa. Kalau di Eropa tentu sudah punya gambaran Eropa nggak? Kalau dari Perancis ke Itali kemudian kemana? Ini itu kan hanya dengan paspor dia bisa berkeliling. Jadi otomatis penyidik harus koordinasi dengan Interpol internasional yang kantor pusatnya ada di Lyon Perancis. Artinya karena kendala dia sedang berada di luar negeri itu kita terbatas untuk bisa Ya. mengambil atau Ya, karena kan kita nggak mungkin polisi kita datang ke sana mencari-cari ini. Ya kan nggak mungkin, pasti kita koordinasi dengan kepolisian tempat prosesnya. Nah,
Sampai sekarang kita masih nunggu informasi dari kepolisian yang kita mintakan permohonan red notice-nya. Oke, satu lagi Pak, terkait kasus yang sama Pak yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, dan itu pun sudah setahun yang lalu, April 2021. Sampai sekarang kasus statusnya apakah masih tersangka atau gugur Pak? Masih Tersangka. masih kan. Kendalanya penangkapannya apa Pak? Ya, tadi saya bilang Eropa itu seperti apa sih? Kalau dari Indonesia hanya dengan modal paspor itu bisa keliling dari satu negara kan Eropa. Mudah-mudahan dengan yang saat ini SI mengatakan ada di US, ini kan ya satu negara, tidak beberapa negara yang bisa dia kunjungi. Karena paling hanya ke Kanada. Keluar Kanada lagi prosesnya kan beda, maupun ke Amerika lagi. Amerika kan koordinasi dengan federal. Ingat di sana kan aturannya ada kepolisian negara bagian. Jadi kan harus koordinasi dengan polisi negara bagian. Kita minta dukungan dari seluruh masyarakat juga memberikan informasi khusus untuk mempercepat penanganan. Oke, itu aja. Ini persiapan ke RPAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.